Di balik keraguan dan kecenderungan untuk kesiapan bertarung hingga akhir, Agung Sedayu lebih memilih untuk bertahan di penghujung waktu. Keberanian dalam perang tanding bukan berarti hidup tidak berguna lagi. Kematian adalah sebuah akibat ketika kekuatan ilmu telah menyentuh titik puncak. Dan di atas itu semua adalah keberanian untuk tetap menjaga kehidupan. Suara hati Agung Sedayu menyeruak permukaan telaga Kanuragan. Apa yang bisa aku katakan mengenai kekuatan Agung Sedayu? Aku telah menutup jalan keluar di matanya, bahkan tenagaku dapat mengempiskan semangatnya lalu. Aku adalah Ki Suladra dan aku tidak ingin mati di tempat ini. Jika ada yang harus mati, biarlah Agung Sedayu yang membujur kaku. Tekad Ki Suladra di tengah deru penasaran yang membuncah. Bulan masih jauh dari tempat tenggelam. Sangat jauh ketika ilmu Ki Suladra mulai meremas bagian dalam tubuh Agung Sedayu. Tiba-tiba ia merasa seperti menyentuh kehampaan. Segumpal tenaga inti yang melindungi bagian dalam tubuh lawannya mendadak hilang. Ki Suladra tidak mengerti perubahan yang sedang terjadi. Jika semula ia merasakan seperti memeras lumpur basah, kini jemarinya hanya bersentuhan dengan udara kosong, tetapi ia tidak menyerah. Ki Suladra menghentak ilmu lebih tinggi, tetapi keadaan masih belum berubah. Seisi rongga dada Agung Sedayu berubah menjadi ruang kosong. Apakah memang ada ilmu yang dapat memindahkan jantung ke tempat lain? Ki Suladra mengernyitkan kening tanpa melepas tatap mata yang masih beradu pandang dengan Agung Sedayu. Ia tidak melihat perubahan pada raut wajah lawannya. Ki Suladra melipat tangan di dada lalu mengembangkannya lagi sejajar di depan, diikuti kaki sebelah bergeser mundur. Bola mata Ki Suladra seolah membesar dan terlihat seperti akan menelan tubuh Agung Sedayu bulat-bulat. Gelegak hasrat Ki Suladra semakin membakar jiwanya. Orang ini merasa sangat bergairah mendapati kenyataan bahwa lawannya benar-benar sangat sulit ditundukkan. Dalam waktu itu Ki Suladra berada di puncak rasa puas. Mengalahkan Senapati Mataram ini adalah puncak bukit kenikmatan. Membunuh Agung Sedayu harus dapat dihindari karena aku dapat mengalahkannya tanpa harus membuatnya mati. Semangat yang berkobar dan keinginan untuk hidup lama di atas kemenangan telah membakar seluruh urat Ki Suladra. Kekuatannya meningkat berlipat-lipat. Hanya sekejap, bahkan kurang dari sekejap. Keadaan sekitar mereka menjadi porak-poranda oleh cambuk Agung Sedayu yang tiba-tiba menggelepar, membelah udara, berayun sendal pancing dengan ledakan yang tidak terdengar oleh telinga namun mempunyai kemampuan merusak. Keduanya membenturkan serangan ketika dada mereka akan meledak. Mereka merasa telah tiba waktunya untuk mengeluarkan puncak ilmu masing-masing. Gelegar dentum hanya sebuah desah seperti bunyi dedaunan yang bergesek tetapi menebar kerusakan yang hebat. Dua pohon tumbang dengan pokok terbelah menjadi dua. Hempas tenaga sanggup mengobrak-abrik orang-orang yang berkumpul di sekitar tubuh lemas Swandaru. Tubuh mereka bergoyang-goyang, mereka merunduk, beberapa di antaranya bahkan harus meratakan tubuh dengan tanah. Salah seorang dari mereka, mungkin berkemampuan paling rendah, terpelanting. Saat itulah Ki Suladra melayang tinggi, melampaui batas atas tenaga yang terhentak keluar dari lecut cambuk, ia menyerang dengan sunyi. Tidak ada petik atau teriakan dari mulutnya, tidak ada seruan yang ditahan, tidak ada sesuatu selain senyap. Agung Sedayu kembali menggetarkan cambuk ketika musuhnya meluncur deras ke arahnya. Tubuh Ki Suladra berputar seperti roda pedati ketika mengepak tangannya, sorot mata Ki Suladra tajam menghunjam Agung Sedayu. Senapati Mataram ini terdorong mundur setapak akibat kekuatan dahsyat yang memancar keluar dari pandangan mata lawannya. Sedangkan ia sendiri mengalami kebuntuan untuk menghentak ilmu yang terhimpun di balik kelopak matanya. Diam-diam Agung Sedayu memuji ketinggian ilmu Ki Suladra yang memang sangat dahsyat. Orang ini menyimpan gulung berapi di dalam bola matanya. Melalui cambuknya, Agung Sedayu mengerahkan segala kekuatan, seluruh bagian dirinya berderap menuju ujung senjatanya. Mencari jalan keluar untuk meledak pada saat yang tepat. Jarak mereka semakin dekat, Agung Sedayu membidik kepala musuhnya. Tangan Ki Suladra kokoh menghantam ujung senjata Agung Sedayu. Gelegar ledakan terjadi lebih kuat, tenaga mereka berhamburan ke segala arah. Tercipta kubangan melingkar sedalam 2 kali mata kaki, kubangan yang cukup luas untuk membaringkan dua tubuh lelaki dengan memanjang lurus, pada tanah yang di sekitar Agung Sedayu. Sejumlah tanaman yang berusia muda tercabut dari akarnya dan terseret pusaran tenaga cadangan dua orang berkepandaian tinggi ini.
Sebatang pohon mengalami patah pada setengah bagian atasnya. Satu sapuan mata akan mendapatkan kesan bahwa lingkungan itu telah porak-poranda oleh angin topan yang sangat hebat. Agung Sedayu terpental, bergulingan lalu terhenti belasan langkah dari tempatnya semula. Sedangkan tubuh Ki Suladra memantul, melayang dan menabrak batang pohon sebelum jatuh tertelungkup. Agung Sedayu bergegas bangkit, duduk lalu mengamati sekitarnya. Dari kedudukannya sekarang ia mendapati Ki Suladra tidak dapat bergerak. Bahkan ketajaman mata murid Kiai Gringsing ini melihat dada musuhnya telah berhenti. Ia juga melihat orang-orang yang berencana menculik Swandaru telah tumbang meski tubuh mereka sesekali bergerak tetapi itu bukan bahaya bagi Swandaru. Mereka menderita luka-luka bagian dalam. Kecuali Ki Sawentar. Ia lenyap. Sejenak murid Kiai Gringsing itu mengatur napas, mengalirkan tenaga dengan mendorong aliran darah agar lebih lancar, lalu bangkit berdiri. Agung Sedayu menghampiri Ki Suladra dengan dada bergetar. Sedikit saja, mungkin hanya berjarak seukuran rambut, aku telah bersentuhan dengan maut. Aku tidak dapat membandingkannya dengan Tumenggung Prabandaru atau Tiga Bajak Laut, tetapi kemampuannya menahan serangan dari dua mataku adalah penguasaan yang nyaris tak tertandingi, kata Agung Sedayu pada dirinya. Ia berjongkok, membalik badan Ki Suladra dan masih ada satu-satu napas dari lubang hidung lelaki yang berkelahi dengannya dengan cara mengagumkan. Ki Suladra, desah Agung Sedayu perlahan. Anda memang orang luar biasa. Adalah kejadian yang menggetarkan hati saya ketika harus melawan orang dengan kemampuan seperti Anda, tetapi jalan hidup sering menyatakan yang berbeda. Ki Suladra menatap Agung Sedayu setajam sembilu. Ia menggerakkan bibir namun tidak ada kata yang terucap. Agung Sedayu mengangkat kepalanya sedikit, lalu Ki Suladra setelah bersusah payah mengumpulkan sisa tenaga, akhirnya dapat berkata, bertahun-tahun aku berlatih dan aku berhasil menahan sinar matamu. Tetapi aku melupakan satu hal penting. Engkau adalah orang bercambuk. Aku tidak ingin mengaku kalah karena kekalahanku disebabkan oleh cambukmu. Meski begitu, dengan kematian ini, aku telah berhasil mengalahkanmu, Agung Sedayu. Seutas senyum mengembang di bawah malam yang meremang, kepala Ki Suladra terkulai di pangkuan Agung Sedayu. Wajahnya membeku, begitu pula Agung Sedayu. Untuk sesaat ia tidak dapat berpikir. Kesadaran murid perguruan orang bercambuk ini seolah hilang dalam sekejap. Suara burung kedasi menegur Agung Sedayu agar kembali sadar pada kedudukannya. Senapati pasukan khusus Mataram segera bangkit, beranjak memeriksa lingkungan sekitar gelanggang perang tanding. Swandaru, nama itu segera mengisi ruang batinnya saat ia gagal menemukan tubuh suami Pandanwangi. Agung Sedayu memperhatikan satu demi satu orang yang terkapar di sekelilingnya. Kemana temanmu membawa adikku pergi? Setapak kaki murid Kiai Gringsing berada di dada Ki Mandira yang terkapar. Berbahagialah, adik seperguruanmu tidak lagi menjadi pesaing yang harus kau perhitungkan. Seringai licik melebar pada bibir lelaki setengah abad itu. Ia adikku, desis tajam Agung Sedayu. Sekali Ki Mandira terbatuk, ia adalah orang yang akan mengunggulimu dari segi ilmu perguruan Kiai Gringsing. Ia terlibat rencana dalam pembakaran di Tanah Menoreh. Dan kau harus tahu bahwa Swandaru adalah pengatur siasat terbaik yang aku kenal. Agung Sedayu menatap erat kedua manik mata Ki Mandira dalam gelap. Ia menarik kakinya turun. Sambil duduk di atas tumitnya, Agung Sedayu menyimak penuturan Ki Mandira. Ia berkata, beri aku uraian yang jelas sehingga menjadi terang bagiku bahwa Swandaru adalah seorang pemegang belati yang bersembunyi. Ki Mandira tidak percaya dengan kata-kata Agung Sedayu. Meski terdengar suara Agung Sedayu yang penuh penekanan dan meyakinkan bahwa ia telah percaya, tetapi Ki Mandira merasa belum cukup. Katanya, aku tidak mudah engkau bodohi, tikus Mataram. Bagaimana mungkin kau tidak tahu gerak tingkah adik seperguruanmu sendiri? Ki Sanak, aku bukan pengasuh Swandaru, bukan orang yang mendapat tugas dari Panembahan hanya Krawati untuk mengawasinya sepanjang hari. Justru aku mendapatkan semacam pencerahan ketika kau bicara tentang Menoreh, Agung Sedayu berkata dengan tangan terkepal. Bibirnya bergetar dengan suara yang seperti menahan gemuruh bising di balik rongga dadanya. Banyak kejanggalan yang tergelar sebelum peristiwa itu terjadi. Pengawasan ketat para pengawal menjadi kendur seolah terbuai oleh ketenangan yang dirasa begitu lama. Kau mungkin telah mendengar bahwa tidak ada satupun kejahatan yang terjadi di sana sampai kebakaran itu terjadi. Gumam Agung Sedayu. Betul.
Kalian sangat piawai mengendalikan ketenteraman tanah perdikan, ucap Ki Mandira terbata-bata. Kemudian tidak ada petugas Sandi Mataram yang mengetahui rencana jahat itu. Bukan, tetapi aku telah terlewat mengenai keadaan itu. Agung Sedayu memandang tanah basah di bawah kakinya ketika hatinya berkata sendiri.